Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Oktaviani, NPM 20150058, Prodi Vokasional Informatika 4A. Di sini saya akan menjelaskan topologi jaringan. Topologi jaringan komputer merupakan teknologi yang mempelajari suatu teknik untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya, kemudian membentuk sebuah jaringan. Topologi dalam jaringan komputer akan memengaruhi kecepatan komunikasi antar komputer. Jadi, belajar mengenai topologi jaringan tersebut sangat penting. Pada dasarnya, topologi jaringan komputer merupakan peta dari berbagai jaringan komputer. Topologi jaringan terbagi menjadi dua, yaitu topologi secara fisik yang menjelaskan susunan dari label komputer serta lokasi dari seluruh komponen jaringan, dan topologi secara logika menetapkan bagaimana informasi atau aliran data dalam jaringan. Macam-macam topologi jaringan komputer. Yang pertama yaitu topologi jaringan komputer bus. Topologi yang terdapat pada jaringan komputer jenis bus disebut dengan backbone. Topologi ini menggunakan kabel koaksial yang dibentang dan komputer terhubung pada kabel tersebut. Sederhananya, terdapat satu kabel yang berfungsi sebagai media transmisi yang terbentang dari ujung ke ujung. Kedua ujung tersebut ditutup dengan terminator yang biasanya memiliki ketahanan listrik 60 ohm. Penggunaan topologi bus pada jaringan komputer memiliki biaya instalasi yang murah. Selain itu, kerusakan yang terjadi pada satu komputer tidak akan mempengaruhi komunikasi pada komputer lainnya. Yang kedua yaitu topologi jaringan komputer ring. Topologi yang digunakan dalam jaringan komputer ring atau cincin berbentuk melingkar. Seluruh komputer dihubungkan pada sebuah jaringan berbentuk cincin. Cincin ini menjadi pusat perkumpulan ujung kabel dari setiap komputer yang terhubung. Topologi jenis ring merupakan sebuah media transisi yang menguntai dari terminal pertama ke terminal lainnya. Pada akhirnya membentuk lingkaran. Jalur transmisi topologi ini hanya satu arah. Yang ketiga yaitu topologi jaringan komputer star. Topologi dan keamanan jaringan komputer model star menggunakan sebuah alat yang bernama konsentrator. Alat ini dapat berupa hook atau switch yang menjadi pusat komputer dalam jaringan. Pengelolaan jaringan ini lebih mudah apabila terjadi kesalahan dalam komunikasi, maka akan mudah dicari sebab setiap komponen langsung terhubung ke simpul pusat. Kegagalan atau kesalahan pada salah satu komponen tidak akan memengaruhi komponen lainnya. Jika kegagalan terjadi di pusat kontrol, maka seluruh komunikasi akan terputus. Yang keempat yaitu topologi jaringan komputer tree. Topologi jaringan komputer tree merupakan pengembangan dari topologi jenis bus dan star. Pada topologi jaringan komputer, model tree dimulai dari sebuah titik yang disebut dengan hidden. Kabel dari hidden akan ditarik menjadi cabang yang terhubung ke beberapa terminal yang berbentuk topologi bus. Penggunaan topologi jaringan komputer tree akan menemui kesulitan saat mencari cara untuk menunjukkan kemana data akan dikirim karena memiliki banyak cabang. Yang kelima yaitu topologi jaringan komputer mesh. Jenis topologi jaringan komputer mesh biasanya terbentuk akibat kurangnya perencanaan saat membangun sebuah jaringan, sehingga bentuk jaringannya tak beraturan. Kegagalan komunikasi pada topologi ini sangat sulit untuk dideteksi. Bahkan ada juga beberapa yang boros dalam pemakaian media transmisi. Tak heran jika topologi jaringan komputer model mesh relatif mahal.
Tingkat kesulitan topologi jaringan komputer ini sebanding dengan jumlah komputer yang terpasang. Yang keenam yaitu topologi jaringan komputer WAN. Topologi Nikrabel menggunakan wireless local area network yang hampir mirip dengan jaringan LAN, namun WAN menggunakan wireless device sebagai penghubung jaringannya. Topologi WLAN menggunakan dua mode, yaitu mode infrastruktur dan mode ad hoc. Komunikasi yang terjadi pada mode infrastruktur harus melalui access point pada WLAN, sedangkan untuk mode ad hoc komunikasinya terhubung langsung dengan masing-masing komputer. Pengabelan jaringan komputer. Kabel jaringan adalah kabel yang menghubungkan antara komputer dengan komputer, dari server ke switch dan yang lainnya. Kabel jaringan juga bisa sebagai perantaraan pengguna dengan pengguna lainnya dalam satu wilayah lokal seperti warnet, kantor perusahaan, dan lain-lain. Selain itu, kabel jaringan juga bisa disebut dengan kabel UTP atau Unshielded Distant File yang digunakan untuk LAN dan kabel telepon. Kabel UTP sendiri terdiri dari 4 warna konduktor tembaga yang setiap pasangannya berpilih. Kabel UTP terhubung ke perangkat melalui konektor modular yaitu 8 pin yang biasa kita sebut sebagai RJ45, dan semua protokol LAN dapat beroperasi melalui kabel UTP, dan kebanyakan perangkat LAN dilengkapi oleh konektor RJ45. Standar pengkabelan UTP. Pengkabelan dilakukan berdasarkan standar yang telah ditentukan dan berlaku secara internasional. Ada 2 standar yang digunakan untuk pengkabelan, yaitu TIA atau EIA 368A dan TIA atau EIA 368D. EIA merupakan sinonim atau kepanjangan dari Electronic Industries Alliance, dan TIA merupakan sinonim atau kepanjangan dari Telecommunication Industry Association. Maksud dari arti EIA atau TIA adalah merupakan standarisasi internasional struktur kabel untuk berkomunikasi. Kabel yang paling sering kita temui adalah jenis UTP dan STP. Jenis-jenis pengkabelan UTP terbagi menjadi strike and crossover. Yang pertama, pengabelan strike. Kabel strike merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Yang kedua yaitu pengkabelan crossover. Merupakan kabel yang memiliki susunan berbeda antara ujung satu dengan ujung lainnya. Kabel cross digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.